Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Tas Tuti Tuti Kelas. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semuanya. Pada video kali ini, Ibu ingin menyampaikan tentang teori evolusi Darwin. Namun sebelumnya Ibu ingin mengajak kalian untuk jalan-jalan dulu. Sudah siap kan kita jalan-jalan? Oke. Tempat pertama yang akan kita tuju adalah sebuah tempat yang terletak di London yang bernama Natural History Museum. Di museum ini banyak sekali terdapat spesimen yang sudah menjadi fosil, ada kurang lebih 80 juta jenis, dan yang paling terkenal adalah kerangka dinosaurus. Museum ini diresmikan pada tahun 1992 dan diberi nama Museum British atau British Museum atau dengan nama lain Sejarah Alam. Kadang-kadang juga dijuluki sebagai Cathedral of Nature. Tempat kedua adalah The Darwin Center. Di museum ini ditemukan banyak sekali koleksi, berasal dari puluhan juta spesimen yang sudah diawetkan. Museum ini dibuka pada tahun 2002 yang pertama dan selanjutnya dibuka untuk umum pada tahun 2008. Museum ini yang paling terkenal adalah koleksinya cumi-cumi raksasa sepanjang 8,62 meter yang diberi nama Arsi. Arsi diambil hidup-hidup di jaring ikan dekat Kepulauan Falkland pada tahun 2004. Rumahnya sekarang adalah di Darwin Center. Selain Arsi, pada museum ini pun tersimpan sisa-sisa tulang paus hidung botol yang sempat tersesat pada tanggal 20 Januari 2006 saat berenang ke Sungai Thames. Ada pula di Nokohlea. Tersimpan sudah cukup lama di museum ini, sudah menjadi koleksi sejak tahun 1921. Dan perjalanan terakhir kita akan mengunjungi sebuah pameran di Skotlandia. Tentunya adalah salah satu pameran yang paling terkenal dan dijuluki Daipi. Daipi adalah sebuah replika kerangka Diplodocus carnegie sepanjang 105 kaki atau 32 meter yang dipamerkan selama bertahun-tahun di tengah aula pameran. Daipi melakukan tur ke berbagai museum Inggris mulai tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2020 di Katedral Norwich. Ternyata pada tahun 2017 Daipi pernah digantikan oleh Hope, di mana Hope ini adalah kerangka sebenarnya dari paus biru muda yang berusia 128 tahun. Paus itu adalah model terbesar di dunia dengan panjang 92 kaki atau 22 meter. Baiklah, setelah kita mengenal beberapa tempat yang berkaitan dengan teori evolusi Darwin, selanjutnya kita mencoba untuk mengenal siapakah Darwin. Bernama lengkap Charles Darwin, yang hidup pada tahun 1809 sampai 1882. Darwin adalah seorang berkebangsaan Inggris yang diharapkan oleh orang tuanya menjadi seorang dokter. Namun,
tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Pada usia 22 tahun, yaitu pada tahun 1831. Darwin ikut berlayar mengelilingi dunia bersama kapal HMS Beagle. Tujuan pelayaran itu adalah untuk menyelidiki pantai-pantai Amerika Selatan dan beberapa kepulauan Pasifik. Pelayarannya sendiri dimulai pada tanggal 27 Desember 1831. Setelah 3 tahun berlayar, Darwin bersama Beagle tiba di Kepulauan Galapagos yang terletak di Samudra Pasifik, di sebelah barat Ekuador di Amerika Selatan. Galapagos adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau. Setiap pulau memiliki keadaan lingkungan atau kondisi yang berbeda-beda. Dan di Galapagos ditemukan spesies-spesies yang tidak ditemukan di tempat-tempat lain di bumi. Setelah dilakukan pengamatan, spesies-spesies itu mirip dengan spesies yang ada di Amerika Selatan. Khusus pengamatan Darwin tertuju kepada burung finch. Darwin mencoba mengidentifikasi burung-burung finch yang ditemukan di sana. Terdapat 13 spesies burung finch yang memiliki perbedaan pada paruhnya. Menurut Darwin, keanekaragaman morfologi paruh tersebut berhubungan dengan perbedaan makanan yang ada atau tersedia di sana. Darwin berkesimpulan bahwa ke-13 spesies burung finch itu berasal atau berevolusi dari satu spesies moyang burung finch yang ada di daratan Amerika Selatan. Mereka sempat menyebar ke Kepulauan Galapagos, yang selanjutnya mereka beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Selanjutnya, proses tersebut disebut dengan radiasi adaptif. Setelah beberapa generasi, burung-burung finch itu berubah secara anatomi yang memungkinkan mereka mendapat cukup makanan dan bertahan hidup untuk bereproduksi. Darwin kembali ke Inggris. Sampainya di sana, Darwin membaca sebuah artikel berjudul An Essay on the Principle
of population. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa populasi manusia bertambah menurut deret ukur 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sedangkan produksi bahan pangan bertambah menurut deret hitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Akan terjadi persaingan atau kompetisi di dalam memperoleh bahan makanan. Oleh Darwin, prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada populasi hewan dan tumbuhan. Darwin berpendapat bahwa agar dapat bertahan hidup, suatu individu harus berjuang dan akibatnya akan terjadi kompetisi. Beberapa tahun kemudian, Darwin mendapat kiriman sebuah naskah. Naskah tersebut dari Alfred Russel Wallace yang di dalamnya menyampaikan tentang evolusi, bahwa evolusi itu terjadi melalui seleksi alam. Setelah kiriman naskah pada tahun 1858, setahun kemudian, yaitu pada tahun 1859, Darwin menerbitkan sebuah buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau akhirnya dikenal dengan The Origin of Species. Demikian temuan Darwin dari Kepulauan Galapagos hingga melahirkan sebuah teori. Evolusi sebagai sebuah teori merupakan proses perubahan yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sebenarnya sulit untuk membuktikan bahwa evolusi itu benar-benar terjadi. Hanya sekedar teori yang hasilnya belum tentu dapat dipastikan. Kemudian, menurut Darwin, evolusi terjadi berdasarkan adanya bukti-bukti yang menyertai. Yang pertama adalah fosil. Fosil merupakan bagian tubuh, jejak ataupun sisa-sisa makhluk hidup yang terawetkan dalam beberapa cara. Antara lain, dalam bebatuan sedimen, kebanyakan dalam batu kapur dan tanah liat, di dalam es ataupun dalam getah lengket yang dihasilkan oleh pepohonan. Salah satu catatan fosil terbaik adalah catatan fosil evolusi kuda. Anggota kuda modern dari ordo Equidae yang meliputi kuda, zebra, dan keledai semuanya berukuran besar dan memiliki kaki yang panjang. Selanjutnya diklasifikasikan dalam genus Equus yang diduga berasal dari nenek moyang kuda Eohippus Hydracotherium dari zamannya Eosin sekitar 55 juta tahun yang lalu. Studi tentang fosil kuda memberikan catatan yang sangat baik, sebagaimana evolusi terjadi melalui adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Equus diduga berasal dari moyang kuda Eohippus Hyracotherium dari zaman Eosin sekitar 55 juta tahun yang lalu. Antara Eohippus dari zaman Eosin dan Equus kuda modern terdapat banyak spesies-spesies peralihan. Beberapa di antaranya ada Mesohippus, Merychippus, dan Pilohippus.
Namun beberapa spesies peralihan itu telah punah. Dan tampak dari peralihan tersebut adalah struktur tubuh, terutama tinggi badan, di mana nenek moyangnya itu memiliki tinggi badan yang cukup pendek, yaitu sekitar 0,4 meter. Itu adalah Hyracotherium, seukuran serigala. Kemudian berikutnya dia berkembang menjadi 0,6 meter dan 1 meter, dan selanjutnya yaitu equus yang tingginya sekitar 1,6 meter. Pada jarinya pun terlihat penampakan yang berbeda. Pada fosil Hyracotherium ditemukan 5 jari. Lalu pada fosil Merychippus itu ditemukan 3 jari. Dan pada equus jari sudah berubah menjadi 3 dengan tungkai yang memanjang dan kuku yang membesar. Yang lainnya adalah Archaeopteryx, adalah bentuk peralihan yang ditemukan pada catatan fosil yang merupakan missing link antara reptil dan burung. Fosil ini diketemukan setelah diterbitkannya buku The Origin of Species. Fosil tersebut memperlihatkan adanya bentuk-bentuk reptil dan burung. Berdasarkan catatan fosil, Archaeopteryx memiliki gigi dan ekor yang bertulang belakang. Bukti yang lain adanya perbandingan anatomi struktur tubuh. Jika pada hewan-hewan berbeda terdapat struktur organ yang serupa, dapat diindikasikan hewan-hewan tersebut memiliki moyang yang sama. Ada rangka tangan manusia, kaki depan kadal, sayap burung, sirip depan paus, sayap kelelawar. Struktur organ-organ tubuh dengan bentuk dasar yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda dinamakan homologi. Contoh homologi adalah sayap burung dengan kaki depan mamalia dan sirip depan ikan. Sementara organ-organ tubuh dengan bentuk dasar yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama dinamakan analogi. Contoh organ-organ tubuh yang analog adalah sayap burung dengan sayap kupu-kupu. Homologi organ menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara spesies-spesies yang berbeda dan merupakan bukti terjadinya evolusi. Bukti yang ketiga adalah perbandingan embriologi. Suatu studi embriologi yang mempelajari tentang embrio terhadap anggota-anggota vertebrata menunjukkan adanya kemiripan pada tahap-tahap awal perkembangan embrio. Embrio berasal tentunya dari ovum dan spermatozoid yang bersatu membentuk zigot. Lalu zigot berkembang menjadi embrio. Embrio selanjutnya akan mengalami perkembangan fase morula, blastula, dan gastrula. Itu akan mengalami proses diferensiasi jaringan sehingga membentuk bermacam-macam organ. Pengamatan pada berbagai macam embrio dari mulai ikan, salamander,
kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia ditemukan kesamaan, antara lain adanya notokor, ekor, dan kantong insang. Perkembangan makhluk hidup dari zigot hingga dewasa dinamakan ontogeni, sedangkan perkembangan makhluk hidup dari bentuk yang paling sederhana hingga menjadi bentuk yang paling kompleks dinamakan filogeni. Dalam kaitannya dengan evolusi, ada suatu hubungan yang menarik antara ontogeni dan filogeni. Perkembangan embrio dari zigot hingga ke bentuk dewasa menunjukkan suatu perkembangan dari bentuk yang paling sederhana menjadi bentuk yang sempurna atau kompleks. Demikian bukti yang ketiga. Selanjutnya adalah bukti yang keempat, yaitu perbandingan biokimia. Bukti perbandingan biokimia mungkin merupakan petunjuk adanya hubungan evolusioner yang paling kuat. Semua organisme memiliki DNA sebagai bahan genetik dengan suatu kode genetik yang hampir universal. Proses-proses fisiologi, respirasi, dan lain-lain melibatkan reaksi biokimia yang serupa pada semua spesies. Membandingkan DNA merupakan cara lain untuk mengetahui tingkat kekerabatan dua spesies organisme. Selanjutnya adalah bukti tubuh yang tersisa menjadi ciri evolusi yang kelima, yang dinamakan organ-organ vestigial. Beberapa organisme memiliki bagian tubuh yang ada namun tidak berfungsi, seperti tulang ekor pada manusia yang homolog dengan ekor pada primata lainnya. Dan ini dianggap sebagai bukti evolusi. Artinya, organisme yang memiliki organ-organ vestigial diduga memiliki moyang yang sama dengan organisme-organisme yang memiliki organ-organ yang homolog secara fungsional. Bukti terakhir adalah domestikasi atau seleksi buatan. Itu adalah bukti yang keenam. Domestikasi merupakan pembudidayaan makhluk hidup dengan cara persilangan tumbuhan atau hewan yang didomestikasi menciptakan varietas-varietas yang memiliki sedikit kemiripan dengan moyangnya. Seleksi buatan menghasilkan perubahan-perubahan dalam waktu singkat. Para penyilang melakukan seleksi buatan untuk mendapatkan tumbuhan dan hewan dengan sifat-sifat yang diinginkan. Dan tentunya ini akan menghasilkan spesies baru. Nah, bukti-bukti tersebut mendukung semuanya terhadap teori evolusi Darwin, di mana Darwin juga berpendapat bahwa suatu spesies mampu berevolusi menjadi spesies lain karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi secara bertahap dan karena adanya seleksi alam. Bagaimana suatu evolusi itu terjadi? Mari kita amati tentang mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi menjelaskan peristiwa evolusi yang dapat disebabkan oleh adanya seleksi alam dan mutasi gen dalam suatu populasi. Adanya tekanan seleksi pada suatu tempat terhadap suatu populasi yang hidup pada tempat tersebut itu memungkinkan terjadinya seleksi alam. Yang dimaksud dengan tekanan seleksi itu bisa meliputi tentang persaingan perolehan makanan, wilayah kekuasaan, perebutan pasangan ataupun pemangsaan, serta faktor abiotik yang meliputi cahaya, udara, air yang terbatas, dan tentu adalah suhu serta beberapa penyakit dan gangguan dari lingkungan lain seperti halnya organisme lain, contohnya manusia. Faktor tersebut menyebabkan suatu tekanan seleksi dalam suatu populasi dengan organisme yang paling mampu beradaptasi pada lingkungannya dan mengambil keuntungan dibandingkan dengan yang lain, menyebabkan suatu organisme
menjadi unggul dari yang lain atau tetap bertahan hidup. Selanjutnya, melakukan reproduksi untuk mempertahankan generasinya. Tiga organisme tersebut adalah organisme yang dinyatakan telah lolos seleksi alam. Hal lain yang menjadi mekanisme dalam sebuah evolusi adalah perubahan sifat akibat mutasi gen yang menimbulkan berbagai variasi pada organisme yang pada akhirnya membuka peluang untuk terjadinya evolusi. Suatu individu yang mengalami mutasi memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan generasi sebelumnya tentunya, termasuk dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Dalam hal itu, terjadilah seleksi alam. Mutasi dapat menguntungkan ataupun merugikan individu yang mengalaminya. Mutasi dikatakan menguntungkan jika mutan yang dihasilkan memiliki sifat-sifat yang adaptif terhadap lingkungan dengan ketahanan hidup yang tinggi. Sebaliknya, mutasi dikatakan merugikan jika mutan yang dihasilkan mati atau tidak adaptif terhadap lingkungan. Maka mutan yang dihasilkan tidak mampu bertahan hidup dan melakukan reproduksi sehingga akhirnya dia akan mati lalu punah. Demikian mekanisme evolusi telah terjadi disebabkan adanya seleksi alam dan mutasi gen. Teori evolusi Darwin pada pembelajaran tujuannya untuk difahami sebatas teori evolusi Darwin itu, sebab tidak menutup kemungkinan dapat saja ada teori yang tidak selaras, seperti halnya teori penciptaan yang menentang teori evolusi Darwin. Demikian uraian tentang teori evolusi Darwin. Pada video berikutnya akan diuraikan tentang teori-teori evolusi selain dari Darwin. Terima kasih anak-anakku sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam.